Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel Keluh Kesah Sang Pengusaha. Semoga menghibur. Yuk kita mulai keluh kesahnya sang pengusaha. Andi membuka matanya dengan suara alarm yang masih membekas di telinganya. Jam baru menunjukkan pukul 3.30 pagi. Kota Jakarta yang belum sepenuhnya bangun, masih diselimuti gelap dan dingin, namun baginya pagi hari adalah waktu terbaik untuk memulai perjuangan. Ia tahu, jika ingin mengubah hidup, kerja keras tidak boleh ditunda. Sejak kecil, Andi hidup dalam keluarga sederhana di pinggiran Jakarta. Ayahnya hanya buruh pabrik, ibunya penjual kue keliling, dan Andi sendiri sudah terbiasa membantu sejak sekolah dasar. Namun, mimpi Andi jauh lebih besar daripada rutinitas yang selama ini ia jalani. Setelah lulus SMA, ia tak memilih bekerja kantoran. Andi ingin menjadi pengusaha. Ide itu sederhana, menjual makanan ringan khas daerah yang sering dibuat ibunya. Ia mengingat betul, kue itu selalu laku keras di pasar kecil dekat rumah. Dengan modal pas-pasan dari tabungan dan sedikit bantuan keluarga, Andi mulai usaha kecil-kecilan. Dagangannya tidak langsung sukses. Hari pertama, ia hanya berhasil menjual 5 bungkus kue. Penghasilan yang didapat sama sekali belum cukup untuk membayar sewa tempat dan membeli bahan baku esok hari. Ia pun mulai turun ke jalanan, menawarkan produknya kepada siapa saja yang lewat. Andi harus bersaing dengan puluhan pedagang lain yang lebih dulu hadir, punya modal lebih besar, dan jaringan lebih kuat. Ia belajar dari setiap hari yang berat itu. Ia bangun sebelum subuh untuk menyiapkan kue, berkeliling hingga malam. Kadang, kakinya lecet, tapi semangatnya tak pernah padam. Namun, perjuangan tidak hanya soal fisik. Suatu hari, Andi mengalami cobaan berat. Saat sedang menyusun dagangan, sebuah insiden pencurian membuat hampir seluruh barang dagangannya hilang. Modal yang sudah menipis nyaris habis. Ia sempat terpukul, merasa usaha ini tidak ada harapan. Tapi ibunya berkata dengan lembut, "Nak, usaha itu seperti menanam pohon. Kadang hujan badai datang, tapi jika kau terus merawatnya, suatu saat akan berbuah lebat." Kata-kata itu membakar semangat Andi. Ia mulai bangkit. Dengan keberanian yang baru, Andi meminjam sedikit uang dari koperasi lokal, memperbaiki kemasan produknya, dan mulai belajar menggunakan media sosial untuk memperkenalkan produknya lebih luas. Di sebuah warung kecil, Andi menulis caption sederhana di Instagram, menceritakan kisahnya dan keunikan kue buatannya. Tidak lama kemudian, pelanggan mulai berdatangan bukan hanya dari sekitar rumahnya, tapi juga dari daerah lain. Andi merekrut beberapa teman untuk membantunya mengemas dan mengantar pesanan. Usahanya berkembang perlahan. Meski pendapatan mulai membaik, Andi tidak melupakan hari-hari sulitnya. Ia terus disiplin mengatur keuangan dan mencari cara baru untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan. Ia juga mulai rajin mengikuti pelatihan bisnis gratis yang diselenggarakan pemerintah dan komunitas pengusaha muda. Kini, 5 tahun sejak hari pertama ia berjualan di pinggir jalan, Andi memiliki sebuah kios kecil yang ramai pengunjung. Tidak lagi hanya kue, kini ia mulai mengembangkan produk baru dan membuka layanan pesan antar. Ia tahu, perjalanan masih panjang, tapi satu hal yang pasti, kerja keras dan keteguhan hati akan membawanya jauh lebih dekat ke mimpinya. Pagi itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Andi menatap langit yang mendung sambil menyusun bahan baku di dapur kecilnya. 5 tahun berlalu sejak ia memulai usaha kecil dari warung pinggir jalan. Kini, usaha itu telah berkembang menjadi kios yang ramai, tapi tantangan baru mulai menghantui. Dunia bisnis ternyata tak pernah berhenti berubah.
pelanggan yang dulu setia mulai mencari sesuatu yang berbeda. Mereka ingin produk yang lebih sehat, kemasan yang lebih modern, dan pelayanan yang cepat. Andi tahu ia harus berubah, tapi bagaimana caranya? Setiap malam, Andi duduk di meja makan, membuka laptop tua pemberian saudaranya, mencari informasi tentang inovasi produk dan tren pasar. Ia mencoba berbagai resep baru, mengurangi gula, menambahkan bahan alami. Tapi tak semua berjalan mulus. Kadang percobaan itu gagal, kue rasanya berubah, pelanggan komplain. Bukan cuma soal produk, tapi juga soal timnya. Karyawan yang dulu setia mulai pergi satu persatu, tergoda gaji lebih tinggi di tempat lain. Andi harus merekrut dan melatih orang baru. Ia merasa seperti harus menjadi guru, manajer, sekaligus pemimpin dalam satu waktu. Kemudian, datanglah ujian terbesar. Pandemi global melanda negeri ini. Jalanan yang dulu ramai kini sepi. Warung-warung yang menjadi pelanggan utamanya tutup satu persatu. Pesanan menurun drastis, pendapatan nyaris terhenti. Andi duduk termenung, memikirkan nasib usaha yang selama ini ia bangun dengan susah payah. Namun, menyerah bukan pilihan. Ia mulai belajar cara menjual lewat internet, membuka layanan pesan antar lewat aplikasi dan media sosial. Awalnya gugup dan ragu, tapi lambat laun pesanan online mulai datang. Andi bekerja lebih keras, mengemas produk dengan lebih rapi, mengirim tepat waktu. Dalam proses itu, Andi juga bertemu banyak pengusaha lain. Mereka berbagi cerita, saling memberi semangat, dan memperluas jaringan. Dari pertemuan-pertemuan kecil itu, Andi mendapat banyak ilmu baru tentang manajemen, pemasaran digital, dan cara mendapatkan modal dari investor. Dengan berani, Andi mulai menjalin kerjasama dengan toko-toko bahan makanan sehat dan kafe lokal. Produknya pun mulai dikenal lebih luas, bahkan masuk ke pasar yang sebelumnya tak terjangkau. Meski tantangan belum berakhir, kini Andi merasa lebih kuat. Ia bisa membiayai pendidikan adik-adiknya, membantu ibunya berhenti kerja berat, dan menyisihkan sebagian keuntungan untuk membantu warga sekitar. Ia percaya, setiap tetes keringat yang jatuh akan membawa buah manis suatu hari nanti. Kisah Andi bukan sekadar cerita tentang bisnis. Ini cerita tentang keteguhan hati, keberanian bermimpi, dan kerja keras tanpa henti. Di balik setiap produk yang dijualnya, ada perjuangan panjang yang tak terlihat, dan asa yang tak pernah padam.